Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Edi Karyono selaku dosen manajemen retail dan jasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Fatimah dengan NIM 205211116 dari kelas 7C Manajemen Bisnis Syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Retail dan Jasa. Kelompok 2 mengambil perusahaan retail yaitu Toko Hidayah. Untuk profil toko, nama toko yaitu Toko Hidayah, nama pemilik yaitu keluarga Bu Yusri, lalu untuk alamat yaitu Jalan Mawar, nomor A9, Perumahan Gumpang Baru, nomor 1, Dusun 1, Gumpang, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lalu untuk tahun berdirinya yaitu 2009, lalu untuk modal awalnya yaitu sebesar Rp2.750.000. Untuk produk yang dijual, yang pertama ada makanan ringan seperti roti, wafer, keripik, dan lainnya. Lalu untuk yang kedua ada minuman seperti le mineral, kopi, fresh tea, susu, es krim, dan lainnya. Dan untuk yang ketiga ada ATK seperti pensil, pulpen, buku, tipex. Lalu ada juga kebutuhan rumah tangga seperti gas dan juga galon aqua. Untuk aspek pemasaran, yang pertama ada word of mouth, yang kedua ada offline, lalu yang ketiga ada sekitar masyarakat kompleks perumahan Gumpang Baru. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia. Di Toko Hidayah ini tidak ada struktur organisasi, dikarenakan hanya milik pribadi, sehingga tidak ada karyawan yang dipekerjakan di Toko Hidayah, hanya dikelola oleh keluarganya saja. Toko Hidayah ini buka pukul 06.00 sampai 21.00. Selanjutnya yaitu lokasi. Usaha Toko Hidayah yang dijalankan oleh Ibu Yusri beralamatkan di Jalan Mawar, Griang Gumpang Baru, RT 06 RW 03, Gumpang Kartasura. Lokasi usaha Ibu Yusri ini terbilang strategis dikarenakan letaknya yang berada di sekitar pemukiman warga yang padat penduduk. Dengan adanya Toko Hidayah ini memudahkan masyarakat sekitar untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Guna pemenuhan kebutuhan sehari-hari, warga sekitar perumahan tidak perlu keluar jauh-jauh dan sangat terbantu dengan adanya Toko Hidayah ini. Untuk selanjutnya yaitu ada tata letak ruang seperti yang ada di gambar berikut ini. Manajemen relasional bisnis retail. Rata-rata barang yang tersedia berasal dari beberapa supplier. Misalnya Toko Hidayah menjadi pangkalan gas resmi sehingga mendapatkan pasokan gas dari Pertamina. Selain itu dari supplier PNG, yakni beberapa produk rumah tangga dan perawatan bayi. Namun biasanya Ibu Yusri juga menambah stok membelinya di Laris, Kartasura. Analisis perilaku konsumen. Konsumen sebagian besar merupakan warga sekitar dan beberapa juga dari luar daerah. Mereka lebih memilih belanja di Toko Hidayah karena letak toko yang lebih dekat dari rumah sehingga lebih menghemat waktu. Selain itu, harga barang-barang yang dijual juga relatif lebih murah dibandingkan dengan toko-toko yang ada sekitar. Untuk rentan umur, yang pertama ada anak-anak yaitu 5-10 tahun, lalu yang kedua ada dewasa 17-60 tahun, dan lansia yaitu di atas 60 tahun. Untuk selanjutnya yaitu analisis pengelolaan bisnis retail. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada konsumen Toko Hidayah, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dari berbagai aspek, seperti aspek pemasaran, di mana pemasaran yang dilakukan oleh Toko Hidayah hanya dari mulut ke mulut. Di era sekarang ini, Toko Hidayah bisa memanfaatkan pemasaran online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Terlebih, Toko Hidayah telah didukung dengan pembayaran
melalui kris. Selain itu, penataan atau display produk yang kurang rapi, sebaiknya toko hidayah melakukan penataan ulang terhadap produk-produknya sehingga konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk di toko hidayah. Dapat disimpulkan bahwa toko hidayah merupakan toko milik pribadi Ibu Yusri yang berdiri sejak tahun 2009. Secara umum pengelolaan toko sudah baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi, mulai dari pembuatan profil. Pembuatan profil dapat dilakukan dari visi dan misi toko. Selain itu, toko hidayah perlu untuk membenahi penataan atau display produk untuk kenyamanan konsumen. Berikut ini adalah hasil dari dokumentasi wawancara kelompok 2. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.